baik itu riset kuantitatif maupun riset kualitatif. Nah, saya memang sengaja mengalihkan topik ya, nanti kalau lanjutan dari beberapa riset yang lain yang terkait dengan riset kuantitatif, nanti saya akan bagi saja filenya ya, tetapi barangkali nanti bisa didalami lebih lanjut untuk riset eksperimen ya, kemudian dari riset analisis PET, analisis jalur, itu biasanya memang menjadi bagian dari jenis riset kuantitatif selain korelasi ya, korelasi ganda, kemudian regresi ganda, kemudian ada analisis PET ya, nanti bisa dijadikan pilihan itu di dalam penulisan tesis, itu analisis jalur namanya. Jenis penelitian kuantitatif analisis jalur. Kemudian yang keempat biasanya berkaitan dengan penelitian eksperimen. Itu nanti sengaja saya, karena waktunya tidak cukup untuk mencapai target perkuliahan, sehingga saya putuskan untuk masuk ke klaster baru ya, atau jenis atau pendekatan kualitatif yang kedua, itu adalah pendekatan penelitian kualitatif. Nanti memang ada satu lagi yang barangkali kalau perlu waktu ya, ada riset campuran ya, pendekatan campuran. Baik, saya coba untuk share dulu materinya. Nanti dibuka yang sudah saya share di ini ya, di grup itu ada umum ya, penjelasan umum, kemudian ada beberapa desain atau strategi biasanya. Apakah strategi studi kasus, strategi fenomenologi, atau desain fenomenologi, itu menjadi beberapa file sendiri ya, karena tidak terlalu cukup untuk bisa dijadikan satu file. Ini saya coba untuk membuka file umumnya ya, berkaitan dengan penjelasan penelitian kualitatif. Jadi kalau di dalam memahami jenis penelitian ya, atau pendekatan penelitian atau metode penelitian, maka salah satu terminologi yang biasa digunakan itu kan diantaranya ada istilah approach ya, pendekatan riset, pendekatan penelitian, kemudian jenis penelitian, kemudian ada desain ya, desain penelitian. Kalau kita menyebutkan pendekatan, maka biasanya itu merujuk kepada apakah menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau pendekatan campuran. Kalau jenis biasanya merujuk kepada strateginya, strategi atau desain. Misalnya kalau di dalam kuantitatif ada jenisnya, jenis korelasional, ada jenis komparasi, ada jenis eksperimen. Ada juga yang menyebutkan misalnya strategi, kalau di dalam bukunya Claswell ya, misalnya ada strategi fenomenologi, ada strategi fenomenologi yang studi kasus, ada naratif, ada grounded misalnya, ada etnografi. Itu biasanya digunakan untuk menyebutkan jenis penelitian di dalam pendekatan kualitatif. Kalau bicara metode, ya metode itu hanya ada 3. Metode dalam konteks berhubungan dengan desain ya, maka ada metode kuantitatif, metode kualitatif, metode campuran. Tapi kalau metode dalam pengertian secara operasional, maka dia bisa merujuk pada metode dalam misalnya pengambilan data, kemudian metode di dalam analisis data ya, itu biasanya merujuk juga pada kuantitatif kualitatif. Jadi metode itu secara spesifik bisa merujuk kepada metode kuali dan campuran, tapi juga bisa merujuk kepada secara spesifik bagaimana kita mengambil data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Nah, ini ada pemahaman ya secara komprehensif ya di dalam memahami rancangan riset. Jadi kalau kita pahami rancangan riset, biasanya ketika kita menganalisis tentang pendekatan, umumnya ya ini harus pahami terlebih dahulu terkait dengan pandangan yang pernah saya sampaikan, pandangan dunia ya. Pandangan dunia atau dalam bahasa yang umumnya itu kan paradigma.
paradigma seorang muslim biasanya pandangan dunia tauhid kan gitu. Bagaimana seorang periset itu memahami kenyataan, memahami kalau dalam konteks biasanya filosofis itu kan sesuatu yang ada gitu, sesuatu yang ada. Dunia ini ada karena yang ada karena sesuatu yang ada kan gitu bahasa ini. Dunia ini ada karena ada sesuatu yang ada. Jadi nggak mungkin dunia ada tanpa sesuatu yang tidak ada. Allah itu kan ada, maka menjadi penyebab terjadinya ada berikutnya. Jadi dalam konteks riset maka ada yang disebut dengan paradigma positivisme atau post-positivisme, biasanya yang dipakai berikutnya post ya. Kemudian ada konstruktivisme sosial, ada pragmatis atau partisipatori, atau juga bukan emansipasi tapi transformatif kan, transformatif. Nah, kemarin pernah saya sampaikan di awal itu, penelitian kuantitatif itu dasarnya adalah pandang dunianya ini post-positivisme. Jadi fenomena itu terjadi karena terjadi berdasarkan hukum alam yang tetap, sehingga bisa diteliti. Jadi kalau kita mau memahami kenapa terjadi banjir, itu sebetulnya hukum alamnya kan ada, sunatullahnya gitu. Adanya longsor berarti ada sesuatu yang misalnya bermasalah, apakah misalnya pada bagian lapisan mana kan itu, sehingga terjadinya longsor. Ada hujan, ada tanah yang gundul misalnya, maka terjadi itu hukum alam itu bisa dipahami, dan itu menjadi pandangan dasar penelitian kuantitatif. Konstruktivisme post-positivisme itu menjadi dasar paradigma penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita misalnya mau meneliti menggunakan paradigma positivisme, pasti rujukannya adalah penelitian kuantitatif. Kenapa sih misalnya kinerja guru menurun? Nah, kita akan mencari itu hukum-hukum atau variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja secara kuantitatif. Jadi kita bisa mengaitkan fenomena kinerja guru dengan misalnya variabel mana gitu, variabel yang lain, apakah tentang lingkungan kerjanya misalnya. Itu biasanya dengan pendekatan paradigma positivisme, post-positivism atau positivism. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan penelitian kualitatif, maka biasanya kita menggunakan pandangan dunianya, yakni pandangan dunia yang disebut dengan transformatif ya, atau konstruktivism ya. Itu biasanya menjadi cara pandang kita memahami fenomena. Transformatif itu atau konstruktivism itu yang sering saya contohkan, kalau kita ingin menangkap ikan, kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita akan mengandalkan jaring, akan mengandalkan alat pancing. Kita cukup di atas kapal, kita cukup di daratan memancing. Ada jarak antara ikan yang akan dipancing dengan kita. Tetapi kalau dalam penelitian menggunakan paradigma transformatif atau konstruktivisme, maka kita harus berada di dalam air, menyelam gitu. Memahami apa sih yang terjadi di lingkungan ikan itu, ekosistem ikannya. Nah, itu pentingnya interpretasi di dalam memahami fenomena yang terjadi di lingkungan ikan itu. Itu bedanya antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu biasanya menjaga objektivitas supaya hasil penelitiannya itu sesuai dengan fakta lapangan. Tetapi kalau di dalam penelitian kualitatif justru harus memasukkan unsur yang disebut dengan interpretasi, subjektivitas. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu menjaga objektivitas, justru dalam penelitian kualitatif harus muncul subjektivitas dari peneliti di dalam memahami atau menginterpretasikan fenomena yang terjadi di yang kita teliti. Itu bedanya kuantitatif
dan kualifikasi. Itu saya kira tidak perlu lagi didalami soal filosofi ya. Kemudian rancangan penelitian tadi ada menyebutnya misalnya desain kualitatif, kuantitatif atau pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, pendekatan metode campuran. Pendekatan campuran bukan metode lah ya. Kalau metode ya berarti metode kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau strategi jenis ya. Kalau di bukunya Creswell memang dia menyebutkan ada etnografi itu jenis strategi. Ada fenomenologi, ada grounded, ya. Kemudian ada studi kasus, ada naratif, ya. Ada histori misalnya. Itu adalah strategi atau desain. Eksperimen itu juga jenis atau desain. Kemudian korelasional, ya, komparasi itu ada desain dalam penelitian atau jenis penelitian kuantitatif. Nah, kalau metode campuran ya biasanya yang bisa dilakukan misalnya penelitian evaluasi itu bisa menggunakan campuran. Kemudian kalau dalam pengertian metode ya, jadi ada pandangan dunia berkaitan strateginya, ada metode itu berkaitan dengan langkah-langkah operasional. Ya. Operasional bagaimana kita membuat pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, kemudian memvalidasi. Nah, itu kalau dalam penelitian kuantitatif sama kualitatif kan berbeda. Bagaimana membuat pertanyaan dalam penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau misalnya ingin tahu kualitatif, biasanya berkaitan dengan bagaimana itu akan menunjukkan proses. Bagaimana terjadinya misalnya kesepakatan antara guru dengan siswa dalam membangun misalnya lingkungan pembelajaran yang heterogen atau misalnya berdiferensiasi. Itu bagaimana guru dan siswa membuat kesepakatan bersama, ya kan, menciptakan ketertiban lingkungan belajar misalnya. Itu juga merupakan terkait dengan pertanyaan kualitatif di dalam penelitian. Beda dengan pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif, biasanya akan menguji, memverifikasi apakah ada hubungan. Nah, itu kan memverifikasi, menguji. Apakah ada perbedaan, apakah ada perbandingan, apakah ada pengaruh, itu menunjukkan verifikasi teori atau verifikasi data. Nah, itu perbedaan di dalam secara metode ya, terkait dengan pembuatan pertanyaan, pengumpulan datanya sama ya. Pengumpulan datanya juga berbeda. Bagaimana misalnya kalau dalam kualitatif, maka akan sangat menentukan misalnya bagaimana menggunakan wawancara, interview ya. Wawancara mendalam, interview mendalam gitu. Pengamatan itu menjadi cara-cara yang biasanya umum dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau kita mengamati wawancara itu waktunya cukup panjang, harus mendalam. Beda dengan penelitian kuantitatif, menyebar kuesioner, ya, memberikan soal misalnya, itu kan waktunya singkat. Tapi kalau kualitatif, bagaimana mengamati perilaku, bagaimana menggali informasi dengan wawancara, itu kan perlu waktu. Sehingga memang biasanya kalau dalam kualitatif itu perlu ada pengamatan yang tekun, ya. Kemudian juga konfirmasi berkali-kali untuk memastikan data apakah benar atau tidak. Itu waktunya harus panjang. Gitu. Jadi kalau ada penelitian kualitatif pendek, biasanya memang akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Bagaimana bisa menjaga keabsahan, ya, keabsahan data, menjaga ketepatan data. Itu kalau kita bicara misalnya mengumpulkan data. Analisis data juga sama. Yang pasti kan kalau analisis data kuantitatif pasti menggunakan statistik. Jadi ada perbedaan di dalam analisis. Kalau kualitatif bisa menggunakan misalnya analisis konten, analisis isi, bisa menggunakan spreadly untuk misalnya etnografi, bisa menggunakan Miles ya, Habermas-Miles itu ada beberapa model yang bisa dipakai di dalam analisis penelitian kualitatif. Jadi kalau dalam kualitatif maka cukup bisa menggunakan alat bantu SPSS misalnya ya untuk bisa mengolah data, menafsirkan data, menyimpulkan data ya, tinggal kita menafsirkan.
Ada SPSS, ada LISREL, ya banyak tuh. Ada misalnya RAS, kemudian ada weekend, ya banyak alat-alat yang dipakai dalam membantu ya analisis statistika di dalam penelitian kuantitatif. Banyak software-software yang bisa dipakai. Ya, itu baru dalam misalnya penggunaan statistika ya untuk penelitian kuantitatif. Jadi interpretasi tergantung kepada datanya. Kalau misalnya data kuantitatif ya biasanya menggunakan logika matematik misalnya. Jadi kalau interpretasi dan penelitian data kualitatif ya biasanya harus mengandung unsur misalnya subjektivitas, memahami latar belakang budaya budaya respondennya kan begitu. Interpretasi dan seterusnya ya. Jadi ada perbedaan di dalam metode dalam pengertian membuat pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data baik dalam penelitian kuantitatif, kualitatif maupun campuran. Ini secara umum ya bagaimana kita memahami rancangan penelitian itu berkaitan dengan pandangan dunia atau paradigmanya, berkaitan dengan desain penelitiannya, apakah kita menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif atau campuran, berkaitan dengan jenisnya, ya strateginya, apakah menggunakan etnografi, apakah menggunakan fenomenologi, apakah menggunakan misalnya grounded, ya itu tergantung nanti kepada tujuan dari penelitian itu sendiri. Kalau kuantitatif strateginya apa? Apakah eksperimen? Apakah misalnya survei? Surveinya apa? Apakah korelasi? Apakah komparasi? Kemudian juga tadi ya di ujung itu bagaimana kita mengambil datanya? Bagaimana kita membuat pertanyaan penelitiannya? Bagaimana kita menganalisis datanya? Itu secara teknis juga akan menentukan rancangan penelitian kita. Oke, ya. Kemudian ini ada perbedaan ya paradigma yang saya sebutkan tadi. Ya, ini bagian dari awal ya, bagian di awal nanti tidak perlu pikirkan secara inilah. Ini nanti bisa yang ingin saya tampilkan adalah ada perbedaan paradigma di dalam penelitian kuantitatif ya, kemudian kualitatif dan action, biasanya action research. Nah, itu yang kritikal itu action research. Penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan paradigma positivistik, kemudian kalau penelitian kualitatif interpretatif, kalau kritikal itu biasanya dipakai pada penelitian tindakan atau action research, penelitian tindakan atau action research. Apa misalnya kalau kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat misalnya, atau misalnya ingin melakukan PTK, kalau di sekolah kan PTK, penelitian tindakan kelas, itu biasanya menggunakan paradigmanya adalah paradigma kritikal, empowerment atau pemberdayaan, atau participatory bahasanya dengan begitu, atau pragmatisme. Saya sering sebutnya menggunakan istilah paradigma pragmatisme. Jadi penelitian action research itu untuk memperbaiki kondisi. Kalau misalnya guru-gurunya tidak memiliki kinerja yang cukup baik, misalnya kalau di sekolahnya Pak Hasbi misalnya, bagaimana bisa meningkatkan kinerja? Itu tidak menggunakan kualitatif, tidak menggunakan kuantitatif, tapi bisa menggunakan apa yang disebut dengan action research, penelitian tindakan. Bagaimana meningkatkan kinerja? Kalau misalnya siswanya hasil belajarnya menurun misalnya, disiplin belajarnya rendah, motivasi belajarnya tidak berkembang, itu tidak menggunakan kuantitatif, tidak menggunakan kualitatif, tapi bisa menggunakan apa yang disebut dengan penelitian tindakan. Penelitian tindakan bisa dilakukan oleh guru, namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau misalnya dilakukan oleh kepala sekolah, ya bisa disebut dengan PTS, penelitian tindakan sekolah. Ada participatory action research, ya, kemudian ada juga yang disebut dengan emansipatory, ya, emansipatory. Ada lagi nanti, misalnya kalau di barat itu kan ada penelitian yang berorientasi pada pemihakan kepada perempuan, itu apa namanya, yaitu biasanya kan itu
gerakan-gerakan yang membela kaum perempuan kan ada itu kan itu. Apa itu biasanya itu Pak? Emansipasi. Bukan. Emansipasi. Gerakan yang membela perempuan itu namanya apa tuh ya? Perempuan itu. Nah, secara umum itu apa tuh? Perempuan apa sih ini itu? Wanita itu apa ya? Gender ya? Berorientasi gender itu kan ada itu. Itu bisa dilakukan menggunakan action research. Jadi penelitian itu ada yang untuk memecahkan masalah, ada yang untuk mendalami masalah, ya kan? Jadi kalau kita ingin memecahkan masalah, berarti menggunakan action research. Tapi kalau ingin mendalami masalah, kemudian mengembangkan suatu suatu teknik ya, atau suatu metodologi ya, kita bisa menggunakan eksperimen, menggunakan kuantitatif. Jadi tergantung kepada tujuan kita gitu. Jadi kalau Pak Hasbi misalnya ingin meningkatkan mutu guru, ya jangan pakai ini, jangan pakai misalnya kualitatif. Tapi kalau gurunya di sekolah itu pengen ditingkatkan, ya pakai menggunakan action research kritikal, biasanya menggunakan pragmatisme paradigma. Jadi penelitian itu bertujuan untuk memberikan manfaat ya atau dampak gitu, bahwa masalah itu dapat diselesaikan. Tapi kalau kita ingin mendalami sebuah problem ya, maka bisa menggunakan kualitatif, bisa menggunakan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan biasanya kita menemukan beberapa hubungan antar variabel. Nah, itu bedanya paradigma positivisme, paradigma interpretatif, paradigma pragmatisme atau kritikal ya di dalam penelitian kuali maupun action research. Action research itu jarang ya, dalam pengertian hanya menjadi bagian kecil dari penelitian biasanya atau jenis penelitian. Action research bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa campuran. Ya tergantung apa namanya kebutuhan. Jadi action research penelitian tindakan bisa kuantitatif. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu atau guru-guru itu biasanya itu aja. Melihat hasil belajarnya naik, itu kan hanya kuantitatif aja gitu. Tapi justru kalau di luar itu, di beberapa negara itu, yang dilihat prosesnya. Kenapa prosesnya bisa naik gitu? Kenapa misalnya pemahamannya naik? Itu melihat proses, sehingga dia menggunakan ada campuran kuantitatif dan kualitatif. Tapi di Indonesia itu penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh para guru, ya misalnya untuk naik naik pangkat ya, naik golongan, itu hanya melihat tren nilainya gitu loh. Misalnya sebelum ngajar rata-rata PAI-nya 6,5 ya, sebanyak misalnya 65 orang gitu. Kemudian apa namanya kalau dulu KKM, sekarang apa namanya? Pengganti KKM? Pak, ada yang tahu? Pengganti KKM? Pengganti kriteria ketuntasan minimal namanya apa sekarang? KKTP. Apa Pak? Pak Haji? Kalau di Kurmer KKTP. Apa tuh? Kriteria ketuntasan tujuan. Ketuntasan Ya. Tujuan pembelajaran ya. Betul ya? Ya KKTP. Itu kalau itu kan ukurannya itu aja itu. Ukurannya ada ukuran kuantitatif gitu. Berapa persen terpenuhi ya, atau misalnya dapat mencapai KKM misalnya kan gitu. Tapi kalau di luar penelitian-penelitian di luar negeri itu, atau di sekolah-sekolah yang dilakukan di luar negeri itu, biasanya melihat prosesnya. Kenapa sih bisa meningkat hasilnya? Itu penting gitu. Informasinya penting. Bagaimana gurunya mengajar gitu kan? Bagaimana siswanya itu merespon pembelajarannya? Bagaimana siswanya bekerja sama? Jadi sampai pada proses gitu. Bukan sekedar melihat nilainya, oh metode ini efektif misalnya mengajarkan ilmu fikih kan gitu. Metode ini cocok, bukan gitu. Tapi bagaimana itu bisa meningkatkan hasil belajar itu juga terkait dengan proses yang harus dilihat. Nah itu sehingga action research-nya biasanya adalah menggunakan metode campuran. Jenisnya action research ya kan,
penelitian tindakan kelas misalnya, tapi dia bagaimana menganalisis, ya kan, data yang digunakan itu menggunakan data-data campuran baik kuanti maupun kualiti. Kemudian ini ada satu slide ya yang saya gunakan, itu ada misalnya Numan itu membedakan apa sih penelitian kuanti dan kuali. Kita misalnya lebih concern dengan masalah desain pengukuran. Memang di dalam penelitian kuantitatif itu kan mengandalkan tentang data secara kuanti ya. Data kuanti itu biasanya diperoleh dari hasil pengukuran, mengukur. Mengukur itu berarti menggunakan alat ukur. Alat ukur itu kalau dalam penelitian kan instrumen. Kalau dalam pembelajaran ada tes misalnya, ada ada skala pengamatan ya. Misalnya kalau sikap kan biasanya guru menilai sikap kedisiplinan, partisipasi walaupun umum ya. Kan itu biasanya penelitian proses kan begitu, menilai keterlibatan siswanya, menilai partisipasi siswanya, keaktifan siswa itu kan sebetulnya non kognitif. Jadi ada instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif ya, seperti soal-soal itu kan instrumen tuh. Soal yang dibuat itu kan baik apakah menggunakan esai ya, atau menggunakan misalnya pilihan objektif tes ya, yang dikembangkan sesuai dengan misalnya taksonomi Bloom, atau juga kalau sekarang kan merujuknya ke PISA ya. Bagaimana membuat soal-soal yang bisa menguji keterampilan berpikir tingkat tinggi misalnya. Kalau dulu kan hanya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menguji kemampuan mengingat ya, memorizing. Ya kan, kalau sekarang kan paling minimal kan applying. Bagaimana siswa itu bisa menggunakan pengetahuannya. Kalau bahasa taksonomi Bloom itu kan dapat menggunakan ya. Artinya bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan formula, bisa menggunakan hukum-hukum, menggunakan perhitungan kan begitu. Itu kan berarti mengaplikasikan. Jadi ilmu itu sebagai pengetahuan itu minimal harus dapat diaplikasikan. Kalau dulu kan hanya pertanyaannya menghafal, pertanyaannya memahami. Memahami itu kan kalau bahasanya kan comprehension itu ya, level 2. Kalau di taksonomi Bloom kan ada 6 level. Betul nggak, Pak? Taksonomi ada 6 level. Iya, betul, Pak. Ya. Yang pertama apa? ini mengingat ini bagi guru yang itu. Coba yang pertama apa? Memahami, Pak. Yang pertama itu apa? Pengetahuan. Bukan mengingat kan, memorizing. Betul nggak? Mengingat. Pengetahuan yang paling minim itu kan ingat. Jadi kalau kita punya tabungan pengetahuan kan, mengingat itu kan diuji. Coba ingat enggak? Ingatannya seperti apa kan? Memorizing, mengingat. Kalau sekarang kan understanding. Comprehension kan dulu memahami, understanding. Jadi kita bisa bukan yang tahap kedua itu kan level 2 kemampuan memahami, understanding. Kalau kemarin hanya menyebutkan misalnya, ya menyebutkan, kemudian mendefinisikan itu kan mengingat tuh, ya kan? Tapi kalau understanding itu kan bisa mengkaitkan, ya kan, bisa menjelaskan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain kan gitu. Ini konsepnya itu. Orang yang paham itu kan bisa menjelaskan hubungan satu dengan hubungan yang lain. Keterkaitan misalnya konsep yang satu dengan konsep yang lain. Kenapa sih orang sakit? Nah, kan gitu ya, Pak. Kalau memahami kenapa bisa terjadi orang sakit ketika misalnya musim hujan kan gitu. Itu kan bisa menjelaskan tuh. Oh, kalau hujan itu misalnya akan muncul banyak air. Air itu misalnya sumber, misalnya ada nyamuk, ya kan, ada polusi, kan gitu kan. Maka akan menimbulkan misalnya jentik-jentik nyamuk, ya kan, menyebar, kemudian akan muncul misalnya penyakit demam berdarah, kan gitu kan. Atau misalnya disentri, kan gitu, karena misalnya ada bakteri-bakteri yang mencemari air minum, kan begitu. Nah, itu kan orang yang bisa memahami itu.
Konsep memahami seperti itu. Yang ketiga, tahap ketiga itu apa? Pengetahuan ketiga itu. Mengaplikasikan. Iya, menggunakan. Jadi pengetahuan itu harus bisa digunakan. Itu yang utama sekarang itu, Pak. Kan sekolah apa namanya, soal-soal itu harus bisa diselesaikan, ya. Bukan diingat. Jadi kalau menggunakan itu apa? Kalau kita bicara tentang taruhlah ya, misalnya bagaimana bisa hidup sehat, ya Pak ya. Misalnya tentang konsep hidup sehat. Biasanya kan kalau di itu kan sederhana, kesehatan diri, ya, kesehatan diri, kesehatan lingkungan, ya kan, sekitar, kesehatan misalnya lingkungannya lebih luas. Kesehatan diri kan misalnya ada kuku, apa namanya, kebersihan kuku, ya, kebersihan kuku, kebersihan gigi, kan sederhana tuh. Jadi kalau kita bisa menggunakan konsep kesehatan diri, maka berarti apa? Anak bisa merapikan, ya, menggunting kuku, ya kan, bisa menggosok gigi sendiri, bisa mandi dengan sabun. Itu nanti seperti itu namanya menggunakan pengetahuan. Coba kalau di daerah ini, Pak, Papua, ya, kemudian apa namanya, Nusa Tenggara Timur, ya kan, NTT, itu ilmu yang begitu masih diperlukan, Pak. Artinya masih di apa namanya, dikampanyekan gitu loh di sekolah. Menggosok gigi sama-sama, mencuci tangan dengan sabun itu bagian dari ini, praktek tuh, praktek di sekolah. Jadi kalau di Jawa itu kan sudah selesai, ya, yang seperti itu kan, artinya sudah tidak lagi diajarkan. Kenapa? Karena di keluarga itu sudah terbiasa gitu, membangun kebiasaan hidup bersih. Jadi pengetahuan itu harus dapat digunakan. Apakah sosial, apakah sains, apakah matematik, apakah agama, apalagi fikih misalnya. Kalau belajar agama itu kan nggak sekedar pengetahuan. Agama itu kan harus terinternalisasi gitu. Oh, kalau sholat harus takbir, kan dia harus mempraktekkan. Kemudian kalau sholat harus harus wudhu misalnya. Wudhu itu dari tangan kanan dulu, bagian kanan harus dipraktekkan. Jadi mempraktekkan itu bagian dari pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan memahami. Mengevaluasi, ya, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menghasilkan. Itu sebetulnya adalah harus dipahami, bagian dari yang harus dikuasai di dalam konteks taksonomi Bloom, ya, pada knowledge gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang barangkali, ya, menjadi tantangan kalau di sekolah sampai sekarang ini, ya. Bagaimana meningkatkan pengetahuan, berarti bisa menggunakan riset kuantitatif, riset action gitu. Jadi pengukuran itu biasanya memang menjadi penting di dalam penelitian kuantitatif. Mengembangkan instrumennya, ya, objeknya gitu. Kemudian sampling, ya. Sampling itu memang penelitian, kalau dalam penelitian kuantitatif perlu ada ada proses generalisasi. Proses generalisasi itu biasanya didasarkan kepada sampel. Sampel itu kan bagian dari populasi yang sedikit, ya. Jadi kalau riset itu tidak perlu misalnya dengan sampel yang besar kan gitu. Tapi bisa saja kalau sampelnya homogen, ya, maka sampelnya cukup mewakili. Nah, kemudian pendekatannya deduktif, ya. Deduktif itu biasanya berdasarkan teori dulu. Teorinya seperti apa, kemudian nanti kita memahami secara induktif fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa misalnya di dalam belajar. Kurikulum yang memberikan misalnya perbedaan perlakuan di dalam pembelajaran. Itu kan pernyataan umum tuh, deduktif, ya. Bahwa kurikulum merdeka itu harus diimplementasikan dengan pembelajaran yang memberikan misalnya kebebasan kepada siswa untuk belajar. Yang kedua misalnya memberikan
fasilitas yang berbeda di dalam belajar. Itu kan dua hal yang sangat urgen di dalam kurikulum Merdeka. Itu hal-hal yang umum tuh, deduktif. Nah, sekarang prakteknya seperti apa? Praktek di lapangan itu berarti menunjukkan kita akan menemukan hal-hal yang spesifik. Maka mengerucut tuh. Ya kan? Bentuk kebebasan anak belajar itu seperti apa? Bentuk kebebasan itu nanti bisa dilihat di lapangan. Nah, itu namanya berpikir deduktif ke arah induktif biasanya. Ya. Itu deduktif. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif umumnya dari induktif dulu. Induktif itu dari hal-hal yang spesifik, baru nanti kita bisa mengambil kesimpulan umum. Itu bedanya antara penelitian kuanti ya dengan penelitian kuali. Sehingga kalau dalam penelitian kuanti itu biasanya memverifikasi teori dengan data, mencocokkan teorinya benar atau salah sih dengan data gitu, dengan fakta di lapangan. Data kan fakta. Nanti klop tuh, oh ternyata benar nih teorinya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Itu memverifikasi, mencocokkan. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif itu kita berpikirnya induktif. Fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa, nanti kita tarik sebagai sebuah kesimpulan. Oh, kalau di sana misalnya mengajarnya gurunya memberikan misalnya menggunakan pendekatannya yang disebut dengan student center misalnya kan, mempraktekkan kolaboratif, kooperatif learning kan gitu misalnya kan gitu kan. Sekolah yang lain misalnya menggunakan diskusi, sekolah yang lain menggunakan misalnya penugasan, investigasi. Nanti bisa disimpulkan tuh praktek kurikulum Merdeka seperti apa. Itu berpikir induktif kalau dalam penelitian kualitatif. Ya, jadi lebih concern pada interpretasi. Jalinan dan feeling gitu. Biasanya adalah interpretasi ya. Pendekatan induktif membangun pengertian yang mendalam dan generalisasi yang dibuat terlepas dari data yang dikumpulkan. Jadi memang pentingnya interpretasi ya di dalam mengambil kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Jadi kalau kita ingin misalnya melihat tentang taruhlah misalnya kemampuan guru di dalam mengelola pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan implementasi atau IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita bisa melakukan penelitian kualitatif dari sekian misalnya, taruhlah guru yang kita teliti di Pak Hasbi ya. Ada berapa Pak Hasbi guru? Ada 30 Pak Dokter. 30 itu satuannya apa? 30 itu. Maksudnya di rincinya. Satuan pendidikannya. MTS? Oh, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Oh, semua ya madrasah. Betul. Nah, seandainya misalnya kita ingin menganalisis ya kemampuan guru di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka misalnya, terutama di dalam proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran. Kan kita bisa melihat fakta sekian guru ya, misalnya kita melihat beberapa guru yang pertama misalnya yang taruh senior. Kalau ukuran misalnya pengalaman ngajar senior, kemudian pendidikan misalnya kan, kita akan bisa melihat tingkat atau kualitas ya, bagaimana kemampuan guru, pemahaman guru ya, pengetahuan, pemahaman, kemampuan mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam konteks pembelajaran misalnya, pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Kita bisa melihat di situ gitu. Fenomena dari sekian guru, oh ternyata memang tidak sesuai dengan standar yang misalnya sudah diarahkan dalam buku pedoman misalnya. Itu artinya harus ada standar yang bisa kita gunakan di dalam menilai ya bagaimana praktek pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk bisa melihat kualitas atau mutu kemampuan dari guru yang bersangkutan atau yang ada di sekolah tersebut. Jadi bisa dilihat secara fakta, baru nanti kita bisa simpulkan itu dalam penelitian kualitatif. Jadi melihat prosesnya, melihat melihat prakteknya. Tapi kalau kuantitatif kan sederhana, membuat instrumen ya kan, menyebar tanggapan misalnya, tanggapan guru terhadap misalnya praktek implementasi IKM misalnya, itu kuantitatif. Ya, kita bisa mendapatkan data
persepsi guru terhadap misalnya implementasi kurikulum merdeka. Nanti kita akan bisa menyimpulkan kesulitan-kesulitan apa berdasarkan instrumen. Gitu. Tapi kalau kualitatif kita melihat fakta, oh guru-guru yang bersangkutan kita punya ini catatan lapangan ya, mengobservasi bagaimana mempraktekannya, mewawancarai, ya, itu bagian dari menggali data tuh, di dalam kualitatif. Tapi kalau kuantitatif bisa menyebar angket ya terkait dengan IKM misalnya, maka kita bisa mendapatkan data kuantitatif. Itu salah satu praktek di dalam misalnya mengambil data atau dalam penelitian kualitatif maupun kualitatif. Jadi kalau dalam kualitatif maka penting sekali ya bagaimana interpretasi seorang peneliti terhadap data yang kita kumpulkan. Tapi kalau dalam kuantitatif maka penting sekali instrumen yang kita buat untuk mengumpulkan data. Desain pengukuran ya tadi yang saya sebutkan, kalau ingin mengukur kemampuan atau pengetahuan anak maka menggunakan tes. Kalau non pengetahuan kognitif maka menggunakan misalnya ada skala atau angket misalnya. Itu salah satu beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur aspek, baik misalnya aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek skill misalnya kan gitu. Sama guru juga kan punya ada aspek pengetahuannya, guru juga punya karakter, guru juga punya kepribadian, guru juga punya kinerja, itu bisa diukur. Gitu. Nah itu diantara perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif kalau kita merujuk pada Newman. Ya. Nah ini ada beberapa karakteristik ya untuk bisa merinci secara spesifik seperti apa sih penelitian kualitatif. Ini saya coba untuk mengambil dari Esner ya. Jadi yang pertama misalnya ini, terutama data ya. Research using qualitative data. Jadi data yang kita, kalau ini paling mudah ya. Paling mudah memahami penelitian kualitatif atau penelitian kuanti atau kualitatif itu datanya aja. Sebetulnya data yang kita kumpulkan, data yang kita analisis itu data apa? Apakah data kualitatif, apakah data kuanti? Kalau data kualitatif ya berarti kita menggunakan misalnya informasi, apakah gambar ya kan? Gambar itu bisa kita tafsirkan. Teks ya kan, apalagi teks itu kan berarti punya makna ya. Tapi kalau gambar itu kan tergantung interpretasi kan gitu. Misalnya ada gambar pasar becek, ya, pasti interpretasinya misalnya pasar tradisional, padahal itu pasar itu misalnya pasar terbengkalai misalnya kan gitu. Kalau mall pasti interpretasinya adalah pasar modern kan gitu. Nah itu dari gambar. Jadi data itu bisa kualitatif, bisa data kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kita menggunakan teks atau fiction ya. Jadi bukan number, jadi bukan angka. Kalau angka itu dipastikan kita menggunakan data numerik. Data numerik itu biasanya dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Yang kedua misalnya, ya, ini penting sekali adalah pendekatan yang holistik. Jadi kalau kita memahami sebuah fenomena atau fakta, biasanya orang kualitatif itu akan melihat dari berbagai macam sudut gitu. Saya pernah mencontohkan misalnya kalau kita bicara kemiskinan masyarakat ya. Kemiskinan masyarakat itu bisa dianalisis dari aspek ekonomi, dari aspek pendidikan, dari aspek politik. Biasanya miskin itu dibuat gitu. Yang disebut dengan miskin struktural itu kan sengaja diciptakan ya. Supaya apa? Supaya masyarakat tergantung misalnya. Miskin secara ekonomi itu misalnya karena pendapatan. Tapi ada juga dari statistik misalnya, miskin itu ukurannya adalah kalori misalnya. Berapa kalori yang bisa dipenuhi kan gitu oleh keluarga. Itu nanti apakah misalnya sekian ribu kalori, itu berdasarkan ukuran kalori. Ya. Jadi dalam konteks pendekatan holistik itu berarti seorang peneliti itu jangan sampai hanya satu sudut gitu. Tapi kalau kita ingin memahami kenapa anak malas misalnya datang ke sekolah, kenapa misalnya kinerja guru rendah, ya kan? Kinerja guru rendah dalam konteks kualitatif, maka kita bisa
menelusuri ya berbagai macam faktor gitu. Jadi tidak cukup satu variabel. Kalau dalam penelitian kualitatif kan bisa melihat dari hubungan variabel. Ya kan? Misalnya kinerja berhubungan dengan variabel kebahagiaan atau lingkungan sekolah. Itu aja. Itu namanya apa biasanya istilahnya itu adalah jadi mengambil sebagian dari variabel dalam bahasa itunya apa ya, kalau misalnya hanya dia mengambil itu, jadi melakukan diskonstruksi ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu kita hanya melihat sebagian dari variabel saja. Kinerja guru kita analisis berdasarkan misalnya lingkungan kerja, berarti kita hanya mengkaitkan kinerja guru dengan budaya kerja misalnya di sekolah, dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Jadi mendistorsi gitu loh, bahasanya mendistorsi variabel yang lain. Tapi itu sah ya. Tapi kalau konteks kualitatif kita ingin mencoba memahami secara holistik, komprehensif. Kenapa kinerja guru itu rendah gitu. Itu sebuah pertanyaan yang dijawab dengan cara berbeda dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif dia akan mengaitkan, wah saya akan mengaitkan saja dengan kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Tapi kalau menggunakan pendekatan kualitatif, saya ingin melihat faktor-faktor apa saja yang berdampak atau berhubungan dengan kinerja guru yang rendah. Maka dia akan melihat dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan guru. Ya kan? Berapa sih pendapatan guru rata-rata di sekolah tersebut? Kemudian misalnya dengan lingkungan bekerjanya. Seperti apa misalnya tanggapan guru tentang lingkungan bekerjanya. Kemudian misalnya berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Jadi nanti berbagai macam aspek itu bisa untuk menjelaskan ya sebab misalnya rendahnya kinerja guru itu adalah penelitian kualitas. Jadi komprehensif ya, approach gitu. Tapi dengan ini, kenapa perlu ada fokus gitu? Penelitian kualitatif itu supaya apa? Supaya tidak terlalu lebar ya. Maka perlu ada fokus dan subfokus biasanya. Misalnya kinerja guru itu kan bisa saja difokuskan ya. Kinerja guru kita fokuskan misalnya karena guru kan bisa saja mengajar di kelas, kemudian ada juga di luar kelas misalnya. Maka kita bisa fokuskan kinerja guru adalah misalnya kinerja yang performan guru ketika dia mengajar misalnya. Berarti kita hanya melihat ruang lingkupnya adalah kepada kegiatan yang ada di ruang kelas. Tapi di luar itu berarti tidak menjadi fokus penelitian. Itu untuk bisa membuat lebih mudah diamati ya. Kemudian tidak terlalu luas. Itu kalau dalam atau misalnya prestasi ya, prestasi siswa. Prestasi siswa kan luas tuh. Tapi kita bisa memfokuskan prestasi siswanya pada akademik misalnya. Akademik juga kan masih luas misalnya. Ada akademik mata pelajaran sekian ya kan, ada di misalnya kalau di SMP ada berapa? 12 ada nggak Pak Aspi? Kalau di SD kan ada 9 ya? Ya, 9 di MI. Berapa? 9 ya? Ya. 9 Kalau kan? di SMP ada 12 kan kali ya? Iya, betul. Jadi kalau prestasi akademik kan luas. Prestasi siswa sendiri luas, prestasi akademik, prestasi non akademik. Prestasi akademik juga ada di bidang-bidang mata pelajaran. Jadi kita bisa memfokuskan. Itu pentingnya fokus itu adalah untuk mengurangi keluasan dari bahasan, kemudian juga membuat spesifik. Itu di dalam penelitian kualitatif biasanya ada fokus dan subfokus. Nanti pertanyaan penelitiannya juga berkaitan dengan fokus subfokus. Fokusnya adalah peran kepala sekolah meningkatkan mutu misalnya ya. Judulnya misalnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah berbasis misalnya kinerja guru misalnya tuh. Ya. Maka itu menjadi fokus penelitian, kemudian nanti kita buat fokusnya, subfokusnya tuh. Perannya apa? Peran itu misalnya bisa dijul lagi tuh. Bisa di subfokuskan. Perannya misalnya peran manajerial. Nah, ya kan? Karena kan kepala sekolah ada peran manajerial, ada peran supervisor misalnya kan, ada peran maslim ya. Ada peran apalagi ya, maslim itu apa? Maslim. Nah, instruksional ya misalnya kan. Nah, itu bisa kita ini Kak.
bisa kita sempitkan ya. Itu pentingnya fokus dan fokus. Yang ketiga itu adalah biasanya memang ya pertanyaan riset itu di dalam kualitatif itu berkaitan dengan fenomena yang kompleks ya. Fenomena yang kompleks itu artinya dia menggambarkan situasi alamiah ya. Nature itu kan kompleks, nature, fenomena natural gitu. Kemudian tujuannya menggambarkan dan memahami, describing, menggambarkan dan understanding fenomena. Itu tujuan yang di dalam penelitian kualitatif. Jadi fenomena yang alami ya, yang kompleks, tapi dengan tujuan untuk bisa digambarkan dan dipahami gitu. Jadi kalau penelitian tidak bisa membuat jelas ya, atau membuat jelas pembaca terutama ya terhadap fenomena, berarti ya penelitian itu tidak mencapai tujuannya, purpose-nya gitu. Jadi kalau kita baca tentang misalnya peran kepala sekolah di dalam meningkatkan mutu sekolah berbasis kinerja guru, berarti ya kita harus bisa menuliskan hasil laporan penelitian itu supaya orang bisa paham, ini loh peran kepala sekolah yang sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan mutu sekolah berbasis kinerja. Ya. Jadi nanti apa itu kinerja gurunya seperti apa, perannya apa, kemudian mutunya apa. Nah, itu harus bisa digambarkan dan mudah dipahami oleh yang membaca. Ya, itu di dalam purpose dari riset kualitatif, menggambarkan dan memahamkan, memberi pemahamannya. Kemudian yang keempat adalah ini penting ya, kemampuan menginterpretasi. Jadi kalau tadi saya sebutkan dalam penelitian kuanti itu adalah objektivitas, maka dalam penelitian kualitatif itu subjektivitas menjadi penting. Kemampuan menginterpretasikan fenomena, kejadian, peristiwa, ya. Jadi orang peneliti riset itu paham latar belakang kejadiannya, memahami latar belakang setting masalahnya ya. Kenapa sih misalnya tadi yang saya sebutkan kalau bicara tentang rendahnya kinerja guru di suatu satuan pendidikan ya, di lembaga perguruan, apa yang melatar belakangnya harus dipahami. Misalnya dilihat dari latar belakang budaya gurunya, latar belakang pendidikan gurunya, kan gitu kan. Itu sehingga nanti bisa menarik kesimpulan dengan tepat gitu. Itu pentingnya kemampuan interpretasi ya, membuat action gitu. Action itu kan dalam pengertian cita rasa ya. Cita rasa dalam menginterpretasikan. Jadi harus dipahami sosial fenomenanya. Misalnya gini, ada sekolah di pinggiran kota, ada sekolah di tengah kota, ya kan? Ada sekolah pinggiran, ada sekolah misalnya dekat pasar. Itu kan situasi lingkungannya kan berbeda. Yang menyekolahkan orang tuanya juga berbeda, misalnya kan. Kemudian juga barangkali interaksi antara anak, ya kan, dengan lingkungan sekitar sekolah juga berbeda. Itu kan akan berdampak kepada misalnya karakter siswa, misalnya kan. Nah itu harus dipahami oleh peneliti. Kalau karakter siswa yang dibangun misalnya di sekolah pinggiran kota seperti apa, ya kan? Kemudian karakter sekolah yang dibangun di misalnya sekitar pasar seperti apa, di tengah kota seperti apa. Nah, itu pasti akan berdampak. Itu penting sekali ketika misalnya memahami karakter siswa. Lingkungan sekitarnya harus menjadi dasar interpretasi. Contoh misalnya, kenapa di kota misalnya sekolah SD itu misalnya kreatif misalnya kan gitu kan. Itu kan harus kita telaah bagaimana interaksi anak-anak di sekitar sekolah. Apakah tercukup teknologinya misalnya kan mudah akses kan begitu. Tapi misalnya kalau kita bandingkan dengan kreativitas anak di pinggiran kota misalnya, kenapa lebih rendah? Akan harus kita pahami, oh di daerah pinggiran kota misalnya susah akses teknologi misalnya ya. Kemudian budaya masyarakatnya tidak terbuka. Nah itu kan bagian dari memahami latar belakang budaya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu dipentingkan di dalam menginterpretasikan sebuah fenomena, terutama adalah latar belakang sosial.
Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Take longer ya. Ini tentunya adalah biasanya berkaitan dengan waktu ya. Berapa lama sih gitu. Berapa lama untuk bisa kita membuat cerita ya. Atau misalnya memberikan jawaban yang tentatif terhadap hipotesis gitu. Nah, ini penting sekali gitu. Kalau misalnya jawaban itu ya memerlukan jawaban terhadap pertanyaan yang memerlukan kajian mendalam gitu kan, maka memang seringkali itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya satu pertanyaan bisa saja muncul pertanyaan lain gitu. Jadi bisa berkembang tuh pertanyaannya kalau dalam kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu dari awal pertanyaan cuma satu, tetap tidak berubah. Tapi kalau di dalam kualitatif bisa jadi pertanyaan itu tambah atau berubah gitu. Jadi nanti terlihat dari data-data yang ada itu di lapangan seperti apa. Itu di dalam penelitian kualitatif. Jadi bisa berkembang dalam penelitian kualitatif soal pertanyaan. Jadi itu pentingnya tadi fokus ya, fokus dan subfokus. Jadi bisa saja memang muncul pertanyaan-pertanyaan baru, tetapi kita tetap berdasarkan fokus yang sudah ditentukan sehingga nanti terarah penelitiannya. Kemudian nanti ada apa yang disebut dengan seringkali ini ya, kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif ya. Ini juga tidak bisa dipungkiri ya, bagaimana kita menggunakan data-data selain kualitatif. Bisa saja misalnya data itu berupa data kualitatif tapi diinterpretasikan ke dalam data kualitatif. Misalnya apa? Jumlah itu bisa saja banyak ya, sedikit atau lebih, sedikit banyak itu kan kualitatif. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5 itu kan bisa saja kuanti. Jadi cara menafsirkannya cukup ya, kekurangan itu kualitatif. Padahal itu adalah dari ukuran kuanti gitu. Nah, itu bisa saja menggunakan ya data-data yang memang berawal dari data kuanti. Itu beberapa hal yang secara karakteristik ya berkaitan dengan ciri dari penelitian kualitatif. Yang terakhir itu berkaitan dengan biasanya adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manusia ya, human event gitu. Kemudian hubungan antar manusia ya, kemudian juga termasuk misalnya struktur sosial ya. Struktur sosial itu ya seperti misalnya kalau di keluarga itu kan ada ada orang tua, ya kan, ada ayah ibu, ada anak. Kalau di masyarakat itu kan bisa saja ada struktur sosial yang berkaitan dengan jabatan daerah ya, ada kepala desa kan gitu kan, ada RT atau juga misalnya yang ketokohan ya. Di desa itu kan ada misalnya orang yang dianggap tokoh berpengaruh, itu kan struktur sosial. Setiap struktur sosial kan punya fungsi dan jabatan. Ya, ada misalnya orang yang berpengaruh tapi tidak punya jabatan formal, kan itu ada seperti itu. Kalau di sekolah itu kan biasanya struktur sosialnya ada kepala sekolah, kemudian ada pengawas misalnya kan, ada wali kelas, itu kan struktur sosial di sekolah. Bahkan misalnya adalah komite misalnya, itu kan bagian daripada struktur sosial sekolah. Gitu. Nah, ini bisa saja menjadi objek-objek riset kualitas. Ini juga perbedaan nanti bisa dipelajari ya lebih lanjut terkait dengan karakteristik kuanti dan kualiti. Kemudian ini pokok nih, yang tadi yang saya sebutkan ya. Jadi untuk memahami yang paling mudah itu adalah kuncinya ya. Kunci kualitatif kuanti itu misalnya kalau kita lihat dari data ya. Data kuali ada data kuanti ya kan. Interpretasi seperti apa ini analisisnya. Jadi kalau misalnya kuali ya ada kuali kan gitu. Data kuali, analisisnya kuali. Berarti interpretatifnya teks studi ya. Teks itu. Kemudian seperti hermeneutik ya, grounded teori, fenomenologi kan gitu. Ini nih ya. Desain ya atau strateginya. Ada misalnya kuantitatif ya, data kuantitatif, analisisnya kuali. Nah, ini seperti ini nih. Ini penggabungannya ya.
Jadi misalnya short for presentation of meaning and result ya, quantitative processing. Nah ini misalnya yang B ya. Jadi ini datanya kuantitatif tetapi analisisnya kuali. Yang C ini adalah datanya kualitatif, analisisnya kuanti. Apa misalnya? Ada klasik konten analisis ya. Kemudian ada pre-list, ada ini beberapa ini kalau rujuk ke benar ya. Kemudian yang D itu adalah datanya kuantitatif, analisisnya kuanti, maka menggunakan statistical mathematical analysis numeric data. Nah ini ABCD itu adalah salah satu gambaran praktek riset dan strategi dan analisisnya. Ini kunci ya. Kemudian ini juga ada goalnya ya. Tujuan dari penelitian kualitatif misalnya ada jenisnya nih. Ada yang secara umum tujuan itu yang eksplorasi ya. Eksplorasi hanya mendeskripsikan, menggambarkan, mengkomparasikan. Ada yang model testing ya. Jadi pengujian, model pengujian. Kalau misalnya eksplorasi ya bisa saja pertanyaan berkaitan dengan what kind of thing ya. Question here. Apa sih misalnya kan yang jenisnya gitu. Yang apa yang ada di sini. Kemudian juga misalnya bagaimana ya, pakai how, pakai what, pakai how. Kemudian deskripsi jenisnya bisa tematik, bisa kasus, bisa grup ya. Kemudian ada kultural, etnografi biasanya ya. Ini yang kultural kan budaya. Grup itu kan bisa komunitas ya, komunitas, kemudian kasus ya. Pakai what biasanya pertanyaannya, what gitu. Apanya, oh apa. Kalau misalnya tematik ya, what does tema look like ya apa sih yang tema yang terlihat gitu loh. Kemudian kasus apa ya itu bisa saja yang berkaitan dengan jenis riset kualitatif. Kemudian ada juga yang komparasi. Komparasi bisa case, bisa grouping ya, grup, bisa kasus, bisa komunitas atau kelompok. Misalnya membandingkan antara X dengan Y, tapi secara kualitatif gitu. Misalnya sih dari budayanya apa sih yang beda? Dari pola berpikirnya gitu. Itu bisa saja secara kualitatif. Ada juga yang model testing ya, model testing. Jadi tujuannya adalah menguji model ya, menguji model. Nah ini kalau dilihat dari tujuan. Nah ini strateginya ya, ada yang menyebut strategi, ada yang jenis atau desain. Jadi bisa studi kasus ya, riset kualitatif itu bisa menggunakan jenis studi kasus, bisa etnografi, bisa fenomenologi, bisa grounding, bisa konten analisis, ya, bisa historical. Jadi tergantung kepada tujuan. Kalau di Creswell itu dia menggunakan naratif, ya, lima desain, naratif, fenomenologi, studi kasus, kemudian etnografi, kemudian grounding. Naratif itu contohnya bisa konten analisis, ya. Naratif bisa history, gitu. Jadi ini dijabarkan ya, bagian dari naratif itu bisa konten analisis ya. Misalnya penelitian terhadap novel ya, novel misalnya karya sastra itu bisa menggunakan analisis konten. Misalnya bagaimana sih melihat karakter penokohan ya dalam sebuah cerita itu bisa menggunakan konten analisis. Tafsir itu bisa konten analisis, bisa bagaimana kita meneliti tafsir misalnya tentang misalnya bagaimana biasanya kan di cerita Luqman ya, surat Luqman misalnya itu kan yang menjadi kajian apa namanya Quran ayat Tarbawi kan misalnya ayat 14 sampai berapa tuh? Ayat 14 sampai berapa itu biasanya menjadi ayat Tarbawi. Itu bisa saja dilakukan konten analisis. Jadi melihat analisis kontennya gitu. Misalnya kenapa sih Luqman memberikan apa namanya perintah kan ya bunaya tuh gitu ya ratus istilah kan itu bisa saja dianalisis dari konten. Nah itu salah satu naratif kalau di dalam Creswell ya. Nah ini ada bagian-bagian lain yang saya masukkan, misalnya bagaimana sih kita melakukan
metode risetnya ya. Metode riset, kemudian ada bagaimana mengumpulkannya, ini data collection ya, kemudian analisis datanya, pendekatan analisis datanya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif misalnya ya, metode risetnya ini kan berkaitan dengan cara-cara misalnya yang dilakukan ya. Satunya misalnya strategi inquiry, metode untuk atau strategi untuk menelitinya. Tadi misalnya mengambil datanya kan gitu. Mengambil datanya kan ada misalnya pakai ini kan, kalau ini kan ada strateginya, ada action research, ada kasus, ada studi kasus, ada etnografi, ada grounded teori ya. Kemudian juga misalnya ada menemukan ya dunia sosial kan gitu, social work, bagaimana fakta sosial. Kemudian filosofi asumsinya, ini juga harus dilihat gitu. Jadi yang pokok biasanya di sini ya. Nah, metodenya bisa berkaitan dengan metode action research, case study, dan seterusnya. Kemudian di data analisis ya, data collection ini bisa tentang bagaimana mengumpulkan data, interview ya, observasi ya, apa namanya, and file work ya, kerja lapangan misalnya, atau dokumen. Interview ya, observasi, kemudian juga ada dokumen. Kemudian ada misalnya ini analisisnya ya, tadi ada apa, menggunakan data kualitatif, coding, content analysis, diskursus analisis, hermeneutik, semiotik, naratif ya, dan seterusnya. Ini hal-hal yang biasanya menjadi operasional ya, dasar operasional di dalam penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa, ini yang saya sebutkan riset ya, desain risetnya nanti jabaran dari ini nih, itu ada di materi PPT yang lain. Tadi saya sudah sampaikan ada etnografi, ada fenomenologi, kemudian ada studi kasus, ada grounded ya. Kalau salah 4 ya yang saya apa namanya bagikan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan untuk materi riset kualitatif, silakan. Monggo, mangga. Pak Hasbi, Pak Hekal, Pak Ahmad, Pak Firdaus. Silakan, barangkali ada yang perlu didalami kembali. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Hasbi. Ya, alhamdulillah Pak Dokter. Ada jadi merangsang saya buat pertanyaan Pak Dokter. Jadi ada sedikit mungkin gambaran saya yang harus saya pertanyakan juga. Mangga. Ini mengenai tentang tadi metode yang Pak Dokter sampaikan. Itu kan ada 2 metode Pak Dokter ya. Ketika kita mengambil metode penelitian itu dengan kualitatif, berarti nanti turunannya ke sana itu harus kualitatif lagi Pak Dokter ya. Ya seperti kualitatif itu dengan cara ada di apa ciri khasnya itu kan ada pertanyaannya bagaimana. Kemudian kalau kualitatif berarti kesananya itu harus kualitatif lagi berbentuk angka ya. Saya gini Pak Dokter, saya ingin ada 2 pengajuan ini. Misalkan gini Pak Dokter, pengajuan 2 judul nih, kira-kira itu dilihatnya dari segi kata kerjanya atau dari pelakunya yang harus diteliti Pak Dokter. Coba saya tuliskan, coba apa? Ya, gitu Pak Dokter. Nomor 1. Apa? Ya. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Mengatasi kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa. Ya, kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar itu bisa pada mata pelajaran tertentu. Ya, mata pelajaran tertentu, misalnya gitu Pak Dokter. Ada misalnya bidang numerasi yang lagi keren itu ya. Bidang. Ya. Betul nggak? Ada mata pelajaran yang numerasi aja misalnya kan. Numerasi matematika misalnya. Ya, bisa, betul Pak Dokter. Matematika ya. Terus satu lagi. Yang kedua, analisis perbandingan hasil belajar. Oh, ini aja perbandingan. Oh gitu. Hasil belajar siswa, metode tradisional dan metode aktif.
tradisional dan metode aktif. Tradisional dan Metode aktif. Kalau tradisional Aktif. lawannya apa? Kalau tradisional lawannya apa? Kalau tradisional, Modern berarti. ah, Modern atau aktif berarti terkini. Metode X ya, misalnya metode siswa aktif ya. Ya, betul. Ya, siswa aktif misalnya. Nah, ini lagi sebentar itu dulu Pak nih. Dokter. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu sebetulnya lebih menggambarkan tentang proses ya. Tentang kegiatan yang akan ditemukan seperti apa. Ya. Jadi kita yang jalur judul pertama itu terlihat dari tujuan riset itu kan ingin menggambarkan apa sih yang dilakukan guru ya kan untuk mengatasi kesulitan belajar. Ya, berarti kan ada kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa diungkap. Kan begitu ya? Pasti ya. Betul nggak? Ya, ya. Jadi ada tujuannya kan bisa mengungkapkan, bisa menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam konteks strategi, misalnya kan dalam konteks strategi untuk bisa mengatasi kesulitan. Kan bisa menceritakan tentang proses, ya. Proses upaya mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan. Maka biasanya ini pertanyaannya kan bagaimana? Ya kan? Pertanyaan bagaimana? Guru ya atau strategi guru misalnya kan kalau kita bicara ini bagaimana strategi guru kan gitu ya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, dalam mengatasi kesulitan belajar kan itu. Nah, ini pertanyaan. Nah, beda dengan yang kedua. Kalau kedua itu kan pertanyaan yang muncul adalah perbandingan. Apakah ya kan? Karena perbandingan kan itu. Apakah ada perbedaan? Perbedaan itu bisa membandingkan atau sama kan? Apakah ada perbedaan hasil belajar ya kan? Siswa dengan metode kan gitu ya? Dengan metode tradisional dan metode siswa, misalnya metode siswa aktif. Ya, ini pertanyaan itu berbeda. Nah, ini dijawab, kalau ini dijawab ya, jawabannya kualitatif. Yang pertama Pak Dokter. Dengan riset kualitatif, kualitatif riset, ya kan? Kemudian kalau ini dibuktikan, berarti kan kita hanya membuktikan apakah ada, berarti kan mengkonfirmasi. Berarti ada dasar teori, ya kan, yang bisa menjembatani pertanyaan ini dengan jawaban. Apa teori ini misalnya? Oh, teori tradisional, metode tradisional yang berkaitan dengan hasil belajar. Teori metode siswa aktif yang berkaitan dengan hasil belajar. Jadi kalau kita lihat secara teoritik misalnya, mana sih secara teoritik itu apakah sama atau tidak tuh? Metode ini menghasilkan hasil belajar yang sama atau tidak? Itu di teori itu. Ya. Berarti konfirmasi, ya kan? Menguji teori, ya kan? Dengan data atau fakta. Menguji teori dengan data atau fakta. Maka ini pemikirannya adalah kuantitatif. Itu. Ya, pertanyaannya beda. Bagaimana? Harusnya apa? Apakah? Ya, itu pertanyaannya beda gitu. Jadi kalau bagaimana kan kita harus menjelaskan, bagaimana kan harus menjelaskan ABCD-nya kan. Tapi kalau apakah kan berarti harus ada hipotesis. Hipotesisnya apa? Ada atau tidak? Nah, kan gitu kan berdasarkan hipotesis itulah nanti kita bisa menguji jawaban itu secara kuantitatif. Gitu. Jadi yang pertama bisa menggunakan penelitian kualitatif, yang kedua bisa menggunakan penelitian kuantitatif.
kuantitatif. Begitu Pak Hasbi ya. Tinggal nanti apa namanya, mau pilih yang mana nih, ya kan gitu kan. Kalau untuk misalnya untuk tesis kan gitu kan ya, mana yang lebih pokok gitu, yang lebih tergantung ini aja, daya tarik aja. Pasti tertarik di mana gitu, tertarik di mana untuk bisa mendalami permasalahan. Kalau misalnya kontribusi untuk sekolahnya lebih besar yang A, maka pilih yang kualitatif. Kontribusinya lebih besar yang B, berarti pilih yang perbandingan. Gitu aja. Jadi nanti yang diukur bisa kontribusi apa yang akan diberikan untuk tempat kita meneliti. Yang kedua, kontribusi kita untuk pengembangan ilmunya apa gitu. Dampaknya apa buat pengembangan ilmu. Itu perlu juga dipikirkan. Jangan sampai hanya pokoknya selesai. Apa? Pokoknya selesai S2 kan. Kita bukan S1 begitu ya. Kalau dulu kan S1 yang penting menulis skripsi selesai kan gitu. Kalau sekarang harus lebih ada ini gitu, apa namanya, kebermanfaatan. Saya akan berkontribusi apa, kan gitu kan? Jangan hanya udah selesai tapi tidak kontribusinya tidak ini terasa kan gitu. Itu Pak Hasbi ya. Siap Pak Dokter. Makasih Pak Dokter. Ada lagi silakan. Makasih Pak Dokter. Silakan kalau misalnya mau apa namanya mengkonsultasikan judul. Silakan Pak Ekal. Pak Satiri, mana Pak Satiri nih? Ada Pak Hakim? Yang mau ditanyakan Pak Firdaus? Enggak. Belum Pak Dokter. Siapa nih Pak Herman? Ya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini sama kayak Pak Hasbi, mohon petunjuk. Saya lagi oret-oret ini nih masalah ya. Saya tulis ya. Jadi saya tulis dulu. Biar minta arahannya metode nanti ya. Oke nih Pak. Di sini saya udah punya di sini judulnya pengaruh kepemimpinan. Kepemimpinan kepala madrasah. Kepemimpinan. Ini kalau apa namanya ini kepala madrasah ya? Kepala madrasah. Dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Budaya sekolah aja kali ya, kan di sekolah, di madrasah. Iya, nanti budayanya budaya sekolah nantinya ya. Budaya, iya, jadi lebih ini Pak, operasional. Ya, kalau organisasi kan luas. Ya, jadi dikhususkan ke misalnya budaya madrasah atau budaya sekolah. Ya, boleh. Kalau karena organisasi bisa perusahaan gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Terus terhadap kinerja guru. Nah, kinerja guru. Sekarang ini yang pertama nih, kepemimpinan kepala madrasah. Yang mau diukur apanya? Coba. Gaya kepemimpinannya kah? Atau misalnya efektivitas komunikasinya, itu harus jelas. Atau misalnya teknik pengambilan keputusannya, ya kan? Apa saja yang mau diukur nih di sini? Coba, Pak Suherman, gambarannya apa? Di sini gambaran saya kalau kepemimpinan kepala saya terutama dari gaya kepemimpinan, Pak. Oh, ini gaya. Ya. Oke, jadi kepemimpinan ini gaya ya. Kepemimpinan ini gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu apakah mau spesifik? Kan ada misalnya yang karismatik, itu enggak? Iya. Ya. Ya, betul. Ini kan? Karismatik. Ada yang misalnya otoriter, misalnya kan? Ya. Otoriter, ya kan? Ada yang demokratis misalnya. Ya.
Gitu. Iya. Sekarang mau spesifik misalnya apakah hanya kepemimpinan kepala sekolah atau misalnya gaya kepemimpinan karismatik kepala sekolah, kepala madrasah. Bisa langsung spesifik ya Pak ya? Iya, kalau misalnya ini kan lebih mudah ngukurnya. Oh iya. Ya kan? Kalau misalnya menggunakan ini kan harus mencakup kepemimpinan karismatik, otoriter, demokratis kan gitu. Kalau misalnya tidak dikhususkan secara spesifik, misalnya hanya menggunakan ini, maka ngukurnya kan harus bisa ini, harus mencakup ini, ada yang ciri dari otoriter, ciri demokratis kan bisa. Gitu. Saya akan ambil yang karismatik Pak. Saya karismatik, kemudian kepala sekolah pembinaan karismatik, ya itu ya. Karismatik, nah, ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua budaya madrasah. Budaya madrasah itu harus diukur berdasarkan dimensi dari budaya madrasah. Mencakup apa saja tuh misalnya? Itu harus ada membuat alat ukurnya atau dimensi ukurnya atau apa yang diukur itu harus berdasarkan konsep ya. Jadi ini konsep kepemimpinan harus dipahami Pak Herman ya. Kepemimpinan karismatik itu seperti apa sih gitu loh, karakteristiknya. Supaya nanti bisa misalnya di dalam mengambil keputusan, di dalam komunikasi dengan anak buah misalnya kan seperti apa. Itu harus bisa ditemukan tuh ini karakteristiknya, dimensinya seperti apa. Ini juga sama. Berarti nanti ya prinsipnya harus bisa. Prinsipnya harus bisa diukur, konsepnya harus jelas. Nah, konsep itu berarti merujuk kepada referensi Pak. Ya, referensi kan definisinya apa kan itu kan. Definisi kan pastinya punya uang lingkup kan itu. Kalau bahasa Arab kan pasti bisa kuasai kan kalau itu fiilnya ya kan gitu kan. Kemudian kinerja guru juga sama, kinerja guru konsepnya kinerja guru mencakup apa saja harus bisa diukur. Jadi prinsipnya adalah penelitian kuantitatif. Ini kuantitatif ya. Ini harus bisa. Ini penelitian kuantitatif. Kuantitatif. Berarti kita akan mengukur pengaruh kuantitatif. Ya, kuantitatifnya apa? Ini bisa saja pakai regresi atau analisis jalur. Ya, atau analisis PET kalau bahasa ini ya, analisis PET. Nah, yang mudah apa? Yang mudah ya tergantung ini aja, tergantung tujuannya kan gitu. Tergantung tujuannya gitu. Kalau kita hanya ingin memprediksi ya pakainya regresi. Tapi kalau kita ingin mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung yang bisa menggunakan analisis PET. Karena kalau dalam analisis PET bisa menguji faktor langsung, faktor tidak langsung. Siap. Ya, jadi ini bisa penelitian kuantitatif namanya regresi ganda. Regresi ganda. Oke, makasih banyak Pak Dokter penjelasannya. Itu. Ada lagi silakan, selain Pak Herman. Nanti saya ini kirim ulang ya. Yang ini kan ada judul-judul dari Pak Aspi nih. Supaya ini Pak Herman. Ada lagi? Pak Dokter boleh? Silakan. Pak Dokter ini saya coba ya, coba Pak. Ya, saya mau ini contoh judulnya Pak Dokter, kira-kira ini tuh sebetulnya penelitian apa gitu. Cuman kemarin sempat yang di pertemuan minggu kemarin tuh Bapak sempat pernah skill gitu kalau implementasi itu biasanya masuknya ke kuantitatif, tapi saya agak bingung. Coba tuliskan dulu judulnya apa? Judulnya implementasi pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI berbasis PJBL. Berbasis PJBL ya, project ya. Project based learning dalam meningkatkan. Iya, PJBL ya. Ya.
project based learning. Terus dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kreatif apa nih? Berpikir kreatif keagamaan. Berpikir kreatif ekonomi kan bisa. Kreatifnya bisa dipersempit gitu. Kreatif, kreatif misalnya kan formal ada tuh. Nanti bisa di ini ya. Artinya bisa di dalam bahasa bisa di ini. Maksudnya sih ini berpikir kreatifnya tuh mereka ketika melaksanakan proyeknya itu jadi lebih kreatif gitu, kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran gitu sih, Pak. Berpikir kreatif siswa kan, siswanya lebih kreatif kan. Dia maksudnya nanti bisa didalami lagi kreatifnya dalam hal apa. Karena kalau misalnya ada aspek ekonomi bisa kreatif ekonomi. Nah sekarang kalau di agama itu dalam kreatif hal apa? Ini kan PAI soalnya. Kan tidak semuanya dalam matematik kan bisa saya berpikir di kreatif matematis. Ya kan? Kalau ini kreatif kan dalam pengertian pembelajaran keagamaan itu kira-kira berhubungan dengan apa tuh? Itu dicari spesifik mengukur kreativitasnya. Karena nanti kalau misalnya kreatif berdasarkan skill abad 21 kan berbeda. Iya, maksudnya kreatif menggunakan AI misalnya gitu Pak, dalam mengembangkan media belajarnya tadi itu bisa Pak. Jangan media belajar, masa siswa menggunakan media belajar kan yang diukur nanti ininya, yang diukur ya kreativitas siswanya, bukan gurunya. Iya kan? Maksudnya kan gini, nanti misalnya siswa itu diberikan proyek harus apa? Proyeknya apa? Buat video tentang judulnya di bab ini misalnya apa? Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti videonya itu misalnya bentuk videonya itu, nah kreativitas siswanya itu dinilai dari video itu gitu. Bagaimana produk video itu kontennya tuh apa gitu maksudnya. Ini produk videonya. Produk videonya. Kreatif visual bisa. Nanti makanya dipelajari dulu apa namanya aspek dalam kreativitas ya. Nanti bisa visual gitu. Jadi karena ada matematis, banyak itunya itu kreativitas itu. Ekonomi kan bisa. Ya. Kalau bisa iya, jadi kalau orang kreatif yang ekonomi kan pasti kan orientasinya kan bisa menghasilkan. Ya kan? Membuat barang yang bernilai itu kan kreatif secara ekonomi. Nah, ini maksud saya nanti bisa didalami dulu. Makanya pokok kita mengetahui dulu jenis penelitiannya apa kan begitu. Ya. Kan begitu ya, Mbak Tika. Ini menggunakan riset apa kan kayaknya begitu kan? Enggak? Betul nggak? Ya, betul. Oke, jadi kalau ini kan dia meningkatkan ya. Ini saya kasih kata kuncinya. Meningkatkan itu artinya ada kondisi perubahan ya. Betul. Meningkat itu kan ya, meningkat itu kan berarti ada data sebelumnya kondisi berubah ya. Berubah misalnya menjadi baik ya. Kalau kualitatif atau misalnya dari misalnya 12 menjadi 13 kan itu ya. Jadi 14 kan itu meningkat ya ukuran ini. Seperti berubah menjadi baik atau lebih baik kan. Nah, berarti kita akan membandingkan mengetahui perubahan. Jadi mengetahui perubahan. Mengetahui perubahannya. Ya, perubahan apa? Perubahan dalam berpikirnya kan? Ya, perubahan keterampilan berpikir. Ya. Dari tidak kreatif misalnya dari tidak kreatif ya kan?
berarti harus menjadi kreatif. Ya, ini misalnya dari kreatif skornya, dari kreatif skor misalnya skor 60 misalnya, skor 60 menjadi skor misalnya 70, ya kan? Itu berubah, meningkat. Itu enggak? Nah, ini kalau dilihat dari judulnya, maka bisa menggunakan apa yang disebut dengan action research. Action, ya, action research atau penelitian tindakan, atau bahasa yang umumnya ini aja, penelitian tindakan kelas gitu loh. Penelitian tindakan kelas. Hanya untuk bisa mencirikan, ya, membedakan antara skripsi dengan tesis, ya, ini penting nih. Kalau di skripsi itu hanya apa? Hanya ini aja nih. Menjelaskan. Hanya melihat perubahan ini saja. Ini skripsi. Ya. Ini skripsi hanya di sini. Ini saya ini nih. Warna yang berbeda. Ini skripsi nih. Ya, hanya melihat perubahan angkanya aja, kuantitatif saja. Kalau tesis biasanya harus bisa muncul kuanti, ya, kuanti dan kuali. Prosesnya harus dijelaskan gitu loh. Proses perubahannya. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa berubah? Nah, itu. Kenapa berubah? Mengapa berubah? Bagaimana perubahan? Bagaimana perubahan? Pertanyaannya beda. Kalau ini hanya berkaitan misalnya berapa persen sih yang berubah? Tapi ini juga bicara tentang bagaimana perubahannya. Itu dijawab oleh penelitian dari tesis. Jadi mendalam gitu loh maksudnya. Ketika mendalam. Jadi tidak sekedar hanya melihat ini saja. Ya. Ya, tidak hanya melihat skornya. Tapi prosesnya juga. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti penelitiannya kualitatif tapi metodenya metode campuran. Action research tapi campuran. Metode namanya. Jadi pakai mix metode. Itu ya. Kemudian tindakan PTK. Gitu. Bisa dipahami buat Tika? Proses tadi Pak, pengambilan datanya itu gimana Pak? Itu yang kadang yang bikin bingung itu tadi kan memang di situ kan ada meningkatkan. Apakah itu dilihat dari nilai, jadi setelah mereka mengumpulkan hasil proyek, atau dari mana gitu Pak? Halo buat Tika ngajar nggak? Ngajar Pak. Di mana? Di SMK Pak. Di SMK. Coba di sekolah yang bersangkut. Karena kan action research itu kan biasanya berkaitan dengan fungsi kita menjalankan tugas. Fungsi Bu Atika melaksanakan tugas di mana? Di SMK. Berarti masalahnya ada di siswa yang sedang diajar. Itu adalah tipe dari action research. Jadi kalau kita mengajar di sekolah X, berarti penelitian kita ya harus bisa di sekolah X tersebut. Supaya apa? Masalahnya bisa diselesaikan. Ya. Jadi masalah itu ada di berkaitan dengan ketika kita melaksanakan fungsi dan tugas kita sebagai guru. Jadi itu sebenarnya memperbaiki itu, berpikir kreatif anak yang misalnya masih rendah atau kurang. Itu tujuan dari action research. Nah, berarti apa tugasnya sekarang? Coba lihat hasil misalnya studi awal tentang berpikir kreatif anaknya seperti apa. Kalau sudah mengajar kan pasti misalnya bisa
memperoleh data sedikit-sedikit gitu. Gitu. Atau misalnya bekerja sama dengan rekan lain yang memang misalnya menemukan fakta bahwa keterampilan berpikir anaknya secara kreatifnya kurang misalnya kan, itu bisa juga bekerja sama. Jadi nanti bisa berkolaborasi. Dan kolaborasi dengan guru di sekolah yang lain. Itu buat ya. Bisa dipahami, Bu? Bisa Pak, insya Allah. Cuma iya tadi paling itu aja Pak, berarti sebelumnya harus ada data sebelumnya tadi ya Pak, karena ada kata meningkatkan tadi. Iya. Ini kan ada masalah berarti. Meningkatkan berarti kan rendah. Ya di mana? Ada di mana gitu, ya kan? Kalau itu ada di mana yang rendah itu gitu, di sekolah mana? Nah makanya penelitiannya di situ yang rendah, gitu untuk ditingkatkan dan meningkatkan, gitu. Beda dengan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen itu bukan meningkatkan, eksperimen itu adalah untuk menguji ya apakah metode ini berdampak atau tidak. Berpengaruh atau tidak, itu eksperimen. Berpengaruhnya sedikit, berpengaruhnya besar, berpengaruhnya misalnya ini terbatas, itu dari hasil eksperimen. Lebih ini lagi lebih kompleks kalau eksperimen, bisa berkali-kali. Gitu. Begitu Bu Atika ya gambarannya ya. Terima kasih banyak Bapak, sudah ada gambaran berarti tadi. Dan ya, nanti tinggal didalami lagi ya kalau mau menggunakan judul ini ya kan, kira-kira ada di sekolah mana yang bermasalah ya dalam konteks misalnya terbatasnya keterampilan berpikir kreatif gitu. Kalau orang ekonomi dia akan melihatnya kreativitas ekonomi gitu. Jadi tergantung lah gitu kreativitas. Kalau dia saya misalnya di bidang bahasa mungkin kreatif dalam bahasa. Kan beda. Orang yang pelawak itu kan kreatif bahasa itu. Coba kalau ngomong sama komen, itu kreatif dalam konteks bahasa. Akan mana namanya berarti kreativitas verbal gitu. Ya kan? Penjahit kan. Jadi dia bisa ini tuh, bisa menghubungkan antara kata dengan kata yang lain itu yang kreatif dalam konteks verbal. Gitu. Jadi harus dipahami dulu berpikir kreatif. Oke? Saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada lagi? Ini belum jam. Kalau mau jam 6. Cukup, Pak, Bu? Cukup, Pak. Hasbi, Pak Ahmad, Pak Firdaus cukup ya? Pak Firman? Siap, Pak Dokter. Baik, alhamdulillah ya kita bisa. Cukup, Pak, cukup. Perkuliahan hari jam 5 ya. Gitu. Baik, kita sudahi ya. Kita sudahi dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Pak dosen. Assalamualaikum. Terima kasih Pak dosen, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.